Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Hani dengan NIM 231250091 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 4C. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai perkembangan dan tren dalam manajemen kurikulum. Ada 3 materi yang akan dijelaskan dalam pemaparan materi ini. Yang pertama yaitu perkembangan manajemen kurikulum, yang kedua tren dalam manajemen kurikulum, dan yang ketiga tantangan dalam manajemen kurikulum. Pada poin pertama yaitu perkembangan manajemen kurikulum. Di dalam perkembangan manajemen kurikulum ini terdapat 7 poin lagi. Nah, yang pertama itu perkembangan kurikulum sentralistik ke desentralistik. Yang kedua, perkembangan dari fokus hafalan ke penguasaan kompetensi. Yang ketiga, peningkatan peran teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, pendekatan pada pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kelima, integrasi pendidikan, karakter, dan soft skill. Yang keenam, kurikulum adaptif dan fleksibel. Yang ketujuh, integrasi nilai-nilai global dan lokal dalam kurikulum. Selanjutnya, yaitu akan memaparkan materi mengenai perkembangan dari kurikulum sentralistik ke desentralistik. Sentralistik adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Menurut ekonomi manajemen, sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai perkembangan dari kurikulum fokus pada hafalan ke kompetensi. Kurikulum 1994 ini merupakan kurikulum yang berorientasikan pada mata pelajaran yang dikenal dengan sebutan separate subject curriculum, yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga sering juga disebut sebagai separate subject curriculum. Secara umum, kurikulum ini mempunyai beberapa kelemahan, seperti yang pertama, garis-garis program pembelajaran diorganisasikan dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin keilmuan. Organisasi kurikulum seperti ini dapat menghilangkan kesatuan bidang studi yang mengakibatkan tidak adanya perolehan yang integral pada siswa. Yang kedua, pembelajaran kurang disinkronkan dengan aspek sosial yang itu sangat penting untuk dirinya, karena pada akhirnya mereka harus bergaul dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, materi pembelajaran siswa fokus pada hafalan saja dari ilmuwan terdahulu dan tidak memahami isi kandungannya. Dari situ dapat dilihat anak tidak dapat mengkritisi apa yang mereka dapatkan, namun hanya menghafalkan teori yang ada. Dengan begini, dalam pembelajaran ini anak akan menjadi lebih pasif. Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep pendekatan, strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum yaitu yang pertama, kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilakukan siswa untuk menjadi kompeten.
Yang ketiga, kompetensi merupakan hasil belajar yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kendala yang dirasakan oleh siswa harus memantau dan mengakrabkan siswa agar kendala yang dialami mereka bisa diatasi. Materi selanjutnya atau materi ketiga yaitu peningkatan peran teknologi dalam pembelajaran. Pada saat ini, sekolah negeri maupun sekolah swasta mulai berusaha untuk mengatur ulang sistem pendidikan mereka. Banyak program sekolah yang ditawarkan pada masyarakat, baik itu jurusan maupun status sekolah yaitu SSN, unggul, model, internasional, akselerasi, dan sarana prasarananya. Yang jelas, perubahan sekolah untuk menghadapi dunia global harus disiapkan dari unsur sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu berpikir menciptakan desain pendidikan, punya kiat manajemen yang baik, dan tidak gagap terhadap pendidikan. Jadi bisa dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan teknologi pendidikan. Inovasi adalah objek dan teknologi pendidikan adalah subjeknya. Keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah, karena teknologi lahir serta dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Peran teknologi pada pembelajaran yaitu memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Secara detail, teknologi dapat diarahkan untuk membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar, serta menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistis, dan aman. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang aman adalah hypermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan yaitu yang keempat, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada pilihan siswa saat merencanakan dan melaksanakan pelajaran. Meskipun terdapat kesalahpahaman umum, pendekatan ini tidak sama dengan pembelajaran yang dibedakan. Daripada guru memilih dan menerapkan kurikulum, siswa memilih apa yang ingin mereka pelajari dan menetapkan tujuan serta cara untuk mencapainya. Idealnya, jika siswa membimbing dan memengaruhi lingkungan belajar, mereka akan merasa belajar lebih bermakna, lebih termotivasi, dan lebih aktif dalam pelajaran. Manfaat pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu siswa dapat memiliki keterampilan akademis, berpikir kritis, penyelesaian masalah, keterampilan komunikasi. Strategi pembelajaran berpusat pada siswa dapat mengambil banyak bentuk tergantung pada sekolah, kelas, dan siswa. Namun semua pendekatan ini pertama-tama mempertimbangkan pendapat siswa dan membiarkan pilihan mereka mengarahkan pembelajaran. Nah, pembelajarannya ini juga banyak jenisnya. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek juga dikenal sebagai pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis penyelidikan atau PBL. Siswa menyelidiki dan memecahkan masalah atau tantangan yang autentik dan menarik, serta mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses tersebut. Yang kedua, ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif melibatkan kerjasama berpasangan atau kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, pembelajaran penemuan. Pembelajaran penemuan adalah pendekatan konstruktivitas lain terhadap pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi topik yang menarik minat mereka dan pertanyaan yang membuat mereka penasaran.
Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan yaitu yang kelima mengenai integrasi pendidikan karakter dan soft skill. Pendidikan karakter adalah salah satu aspek penting dalam pendidikan di Indonesia. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran kurikulum di sekolah bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki karakter yang baik dan bermoral. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pengajaran dan pembelajaran sekolah memiliki komponen sosial, emosional, dan akademis yang kuat. Guru juga harus menguasai keterampilan manajemen waktu agar apa yang sudah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan benar. Dalam sistem pembelajaran, untuk meningkatkan kemampuan siswa ataupun skill memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan dari suatu proses pembelajaran. Kemampuan yang dikembangkan tidak hanya ranah kognitif dan psikomotorik yang ditandai dengan penguasaan materi, pelajaran, dan keterampilan, melainkan juga ranah pribadi siswa. Soft skill yang diberikan kepada siswa oleh guru dapat diintegrasikan dengan materi pembelajaran. Materi soft skill harus dikembangkan kepada para siswa, tidak lain dengan pemahaman sikap jujur, kemampuan berkomunikasi, dan komitmen. Selanjutnya yaitu materi yang akan dipaparkan. Yang keenam, kurikulum adaptif dan fleksibel. Kurikulum adaptif dan fleksibel dapat didefinisikan sebagai kurikulum yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Kurikulum ini bukan hanya berfokus pada penguasaan konten, melainkan juga pada pengembangan keterampilan, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Karakteristik utama dari kurikulum adaptif dan fleksibel yaitu berpusat pada siswa. Kurikulum ini dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat individu siswa dan relevan dengan dunia nyata. Kurikulum ini menghubungkan teori dengan praktik dan memberikan siswa pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan mereka, serta menggunakan teknologi. Kurikulum ini memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan memberikan siswa akses ke berbagai sumber belajar. Kurikulum adaptif dan fleksibel menawarkan berbagai manfaat, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja yang dinamis dan penuh dengan perubahan, membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, yang terakhir dari materi perkembangan manajemen kurikulum, yaitu yang ketujuh, ada integrasi nilai-nilai lokal dan global dalam kurikulum. Keseimbangan pendekatan global dan lokal dalam pendidikan menjadi aspek penting untuk memastikan peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman, tapi sekaligus tetap menghargai serta mempertahankan identitas budaya lokal. Pendekatan ini sering disebut globalisasi yang akan menggabungkan elemen global dan lokal dalam proses pendidikan. Integrasi antara nilai lokal dengan global akan menggabungkan elemen lokal dan global untuk mempertahankan identitas budaya sekaligus paham mengenai budaya-budaya lain. Hal ini penting sebagai landasan yang kuat untuk merespon tantangan global tanpa harus membuat siswa tercabut dari akar budayanya. Penting bagi setiap instansi pendidikan untuk memberikan pendekatan siswa yang bersifat lokal namun tetap relevan secara global. Sebutan untuk pendekatan ini adalah globalisasi. Globalisasi akan menggabung elemen lokal dan global untuk tetap mempertahankan identitasnya, sekaligus dapat menjawab tantangan-tantangan secara global. Nah, salah satu bentuk pendekatan global dan lokal seperti kebijakan kurikulum. Demi tetap mempertahankan nilai-nilai lokal, penting untuk menerapkan kurikulum nasional. Namun, demi menjawab tantangan global seperti instansi pendidikan juga harus mengadopsi sinkronisasi internasional sebagai standar mutu. Setelah tadi telah diuraikan tentang perkembangan dalam manajemen kurikulum, selanjutnya yaitu tren dalam manajemen kurikulum. Tren dalam manajemen kurikulum ini
terdapat 8 bagian. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi, kompetensi based curriculum, CBC. Yang kedua, pembelajaran berbasis STEAM. Yang ketiga, blended learning and hybrid learning. Yang keempat, penggunaan data dan AI dalam manajemen kurikulum. Yang kelima, peningkatan keterlibatan masyarakat dan industri dalam pendidikan. Yang keenam, pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Yang ketujuh, pendidikan berbasis inklusi dan diferensiasi. Yang kedelapan, sustainability education atau pendidikan berkelanjutan. Baik, akan dijelaskan dulu yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau kompetensi based curriculum, CBC. Kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum ini memberikan penekanan yang dominan pada berbagai kompetensi yang harus dikuasai oleh anak didik dalam setiap bidang studi pada setiap jenjang sekolah. Implikasinya akan terjadi pergeseran dari pengetahuan kognitif atau dominasi kognitif menuju kepada penguasaan kompetensi tertentu. Kompetensi yang dituntut dibagi atas 3 macam, yaitu kompetensi tamatan atau lulusan, kompetensi minimal yang harus dicapai siswa yang tamat dari suatu jenjang pendidikan tertentu, SDN atau SLTA, kompetensi umum, mata pelajaran atau standar, kompetensi baku, kerja minimal yang harus dicapai pada setiap siswa menyelesaikan suatu rumpun atau mata pelajaran tertentu, serta kompetensi dasar, kemampuan minimal yang harus dicapai siswa dalam penguasaan konsep atau materi yang dibelajarkan. Tujuan kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada mengeksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik secara optimal, mengkonstruksi apa yang dipelajar, dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, berupaya mengkondisikan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sehingga proses penyampaiannya harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi, dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja. Selanjutnya yaitu yang kedua, pembelajaran berbasis STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. STEAM adalah suatu pendekatan yang idealnya dalam mengembangkan kompetensi siswa, disiplin ilmu, seperti sains, teknologi, engineering, art, dan matematika, secara pendekatan interdisipliner, menyajikan paradigma pembelajaran yang kohensif dengan basis aplikasi pada dunia nyata. Salah satu upaya untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran dengan cara mengintegrasikan suatu model pengembangan kreativitas itu dalam proses belajar mengajar. Model pembelajarannya memiliki fungsi sebagai instrumen yang membantu atau memudahkan siswa dalam memperoleh sejumlah pengalaman belajar. Pengembangan model pembelajaran dalam konteks peningkatan mutu perolehan hasil belajar siswa perlu diupayakan secara terus-menerus dan bersifat komprehensif. Model pembelajaran berbasis STEAM ini menggambarkan lingkungan belajar di mana masalah di lapangan mendorong pembelajaran. Tujuan dan manfaat dari model pembelajaran STEAM yang diharapkan antara lain: pertama, kita bisa mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif, logis, inovatif, serta produktif. Yang kedua, menanamkan semangat gotong royong dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, mengenalkan perspektif dunia kerja dan mempersiapkannya. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dan mengkomunikasikan solusi yang inovatif. Dan yang terakhir, media untuk menumbuh kembangkan kemampuan menemukan dan menyelesaikan masalah. Penerapan model pembelajaran berbasis STEAM, salah satu proses dalam pembelajaran berbasis STEAM yaitu merencanakan dan melakukan investigasi atau penyelidikan. Siswa melakukan investigasi ilmiah dan penyelidikan engineering.
Selama proses penyelidikan ilmiah dan penyelidikan engineering, siswa akan melibatkan banyak variabel, dan kemudian siswa harus mengontrol variabel untuk mengidentifikasi tersebut. Yang ketiga, yaitu ada blended learning dan hybrid learning. Blended learning dan hybrid learning adalah menggabungkan model pembelajaran, menggabungkan metode pengajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Di mana hybrid learning adalah penerapan metode pengajaran yang lengkap karena selalu diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang, sehingga proses pembelajaran secara otomatis juga melaksanakan literasi digital. Blended learning merupakan campuran metode pelajaran menggunakan conventional learning dengan virtual learning. Conventional learning merupakan pembelajaran tatap muka yang lazim dilakukan di kelas. Sedangkan virtual learning merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet, di mana seorang pendidik tidak bertemu langsung dengan siswanya di kelas, akan tetapi berinteraksi dengan dunia maya. Blended learning bisa dikatakan sebagai metode yang mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran dan disebut juga sebagai hybrid learning. Model blended learning memiliki beberapa dimensi yang menjadikan pembelajaran blended learning menjadi pembelajaran yang efektif. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, penggunaan data dan AI dalam manajemen kurikulum. Kurikulum pendidikan adalah kerangka kerja yang canggih yang membahas setiap aspek yang diperlukan untuk memfasilitasi pembentukan lingkungan belajar yang sejalan dengan tujuan program pendidikan nasional. Sistem kurikulum perlu diperbarui untuk menanggapi perubahan yang terjadi pada skala lokal dan global. Salah satu pilar penting dalam membentuk generasi di suatu negara adalah kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka membentuk fondasi keilmuan dan karakter siswa, manajemen kurikulum harus dilaksanakan dengan sebaik dan seefektif mungkin. Memasuki periode peradaban 5.0 seperti yang dikatakan, di zaman sekarang ini, orang harus melek digital agar dapat menggunakan teknologi untuk kebaikan orang lain. Tentu saja, seseorang harus mulai berlatih keterampilan ini sejak usia muda. Jika hal ini diabaikan, teknologi kecerdasan buatan ataupun yang kita kenal sebagai AI akan menggantikan manusia dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Memasukkan teknologi ke dalam kurikulum adalah salah satu cara untuk membantu sekolah dasar mengembangkan literasi digital siswa. AI harus diintegrasikan ke dalam kegiatan perencanaan kurikulum oleh sumber daya manusia dan konten kurikulum untuk memfasilitasi implementasi dan penilaian kurikulum. Prinsip dasar dari implementasi kurikulum difokuskan pada proses pembelajaran dengan pencapaian siswa sebagai standarnya. Gagasan di balik manajemen kurikulum berbasis AI buatan ataupun kecerdasan buatan di sekolah dirangkum dalam berikut ini. Dengan mengevaluasi data dan informasi tentang kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, dan persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi, manajemen berbasis AI dapat membantu dalam perencanaan kurikulum. AI juga dapat membantu pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum lebih mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu peningkatan keterlibatan masyarakat dan industri dalam pendidikan. Peningkatan partisipasi masyarakat diawali dengan kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan terhadap kebutuhan baik lembaga pendidikan maupun masyarakat. Selanjutnya, membuat perencanaan berdasarkan atas kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki, menyusun alternatif program kegiatan. Kegiatan yang bermanfaat yang menunjang pendidikan, misalnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai spiritualitas keagamaan, identifikasi kebutuhan masyarakat, dapat dilihat mereka memilih lembaga pendidikan.
Pada tahap implementasi, disusunlah cara atau kiat yang dilakukan dengan kecermatan, kejelian, khusus keseriusan dari semua pihak pengelola. Di antara implementasi pelaksanaan, partisipasi masyarakat adalah tercerminnya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan majelis madrasah atau komite, dan masyarakat umum. Kepala sekolah bersama dewan guru dan para karyawannya melaksanakan program pendidikan, sementara masyarakat membackup kegiatan tersebut. Majelis sekolah sebagai mitra kerja ikut berpartisipasi dalam menyusun dan melaksanakan program. Partisipasi dalam menghimpun sumber daya dan dana, melakukan hubungan kerjasama dengan masyarakat. Pada tahap pemantauan ataupun monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat berlangsungnya dan setelah kegiatan yang bertujuan untuk melihat dan mengkaji proses keberhasilan program dan memberikan feedback terhadap pelaksana kegiatan. Materi selanjutnya yaitu yang keenam, pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan dengan kurikulum terstruktur yang menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis, di mana dikembangkan stimulus untuk pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bekerja secara kooperatif di dalam kelompok untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di dunia nyata. PBL mempersiapkan siswa berpikir kritis, analitis, dan menemukan dengan menggunakan berbagai macam sumber. Pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang menekankan belajar aktif, juga dapat menggunakan modul. Pada pembelajaran berbasis masalah, guru sebagai fasilitator pembelajaran sebaiknya menghubungkan masalah yang dibahas dengan kurikulum yang ada. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, siswa akan belajar secara mendalam untuk memahami konsep dan mengembangkan keterampilan. Siswa berpartisipasi dan saling memotivasi dalam pembelajaran. Lalu, project based learning ataupun pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam rangka pemecahan masalah dan memberi peluang peserta didik untuk bekerja secara otonom mengkonstruksi belajar mereka sendiri. Dan puncaknya, mereka bisa menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik. Project based learning memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, shift away from the usual classroom practices of short. Suatu model kegiatan di kelas yang berbeda dengan kelas biasanya. Yang kedua, berjangka waktu lama. Yang ketiga, antar disiplin ilmu. Yang keempat, berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, terintegrasi dengan dunia nyata dan permasalahan nyata. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa PJBL adalah model pembelajaran yang inovatif, berpusat pada siswa, menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, dan siswa diberi peluang bekerja secara otonom, mengkonstruksi belajarnya. Pembelajaran berbasis proyek juga merupakan suatu pendekatan pendidikan yang efektif, yang berfokus pada kreativitas berpikir, pemecahan masalah ataupun bisa problem solving, dan interaksi antar peserta didik dengan kawan sebaya mereka untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru. Pendekatan PJBL dapat dipandang sebagai suatu pendekatan penciptaan lingkungan belajar yang dapat mendorong peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan secara personal. Selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, pendidikan berbasis inklusif dan diferensiasi. Pendidikan inklusif telah menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan di seluruh dunia, sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan sekolah reguler, tetapi juga tentang menciptakan ruang belajar yang adil dan responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Pendekatan diferensiasi berfokus pada penyediaan pengalaman belajar yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang beragam.
Strategi ini memungkinkan para guru untuk mengadaptasi konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam pendidikan inklusif, pendekatan diferensiasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus tidak hanya hadir secara fisik di kelas, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Di Indonesia, pendidikan inklusif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Meski demikian, penerapan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman guru. Selanjutnya yaitu pendidikan berkelanjutan ataupun sustainability education. Pendidikan berkelanjutan muncul sebagai konsep utama dalam respon dinamika kompleks dan berubah dengan cepat di abad ke-21. Transformasi dalam berbagai sektor kehidupan, terutama sebagai akibat dari revolusi teknologi dan globalisasi, memerlukan suatu bentuk pendidikan yang tidak hanya menyediakan pengetahuan, tetapi juga memfasilitasi pengembangan keterampilan dan karakter yang relevan. Abad 21 ditandai dengan perubahan yang pesat dalam teknologi, ekonomi, dan budaya. Globalisasi dan revolusi industri telah mengguncang fondasi tradisional pekerjaan dan menciptakan kebutuhan akan keterampilan yang lebih luas dan adaptabilitas yang tinggi. Pentingnya pendidikan berkelanjutan juga tercermin dalam kemampuannya untuk memberikan kontribusi pada pengembangan keterampilan teknis dan soft skill. Program pendidikan berkelanjutan tidak hanya menyasar peningkatan keterampilan profesional, tetapi juga mencoba membentuk karakter individu, termasuk etika kerja, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun pendidikan berkelanjutan menawarkan berbagai manfaat, tantangannya tetap ada. Aksesibilitas, keberlanjutan keuangan, dan desain kurikulum yang responsif menjadi aspek kritis yang perlu dipertimbangkan. Namun dalam tantangan tersebut juga terbuka peluang untuk menciptakan model pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, pendidikan berkelanjutan dapat menjadi pendorong utama pembentukan individu dan masyarakat yang dapat menghadapi dinamika dengan keyakinan dan keberanian. Setelah tadi dipaparkan tentang perkembangan dalam manajemen kurikulum serta tren dalam manajemen kurikulum, selanjutnya yang akan dipaparkan yaitu tantangan dalam manajemen kurikulum. Tantangan dalam manajemen kurikulum ini ada 4 poin. Yang pertama, ketimpangan akses teknologi. Yang kedua, kesulitan implementasi kurikulum fleksibel. Yang ketiga, adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian kurikulum yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu ketimpangan akses teknologi. Di era digital yang berkembang pesat ini, teknologi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan transformasi dalam proses pembelajaran. Penggunaan sumber daya belajar digital seperti e-book, simulasi virtual, dan aplikasi edukasi telah menjadi hal yang umum, memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Teknologi digital telah merevolusi dunia pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar yang semakin bervariasi di era digital, paradigma pendidikan tradisional yang mencakup ruang kelas fisik, buku teks, dan pengajaran tatap muka kini menghadapi tantangan. Pendidikan berbasis teknologi menggabungkan perangkat digital, platform online, dan sumber daya multimedia dalam kegiatan belajar mengajar, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Namun, perubahan paradigma ini juga memberikan tantangan dalam. Salah satunya contohnya adalah terbatasnya akses terhadap teknologi dan infrastruktur pendukungnya.
Peran guru menjadi kunci dalam mengubah dinamika pembelajaran dari pengajar menjadi fasilitator dan pembimbing. Guru harus memiliki keahlian dalam teknologi digital dan dapat membuat media pembelajaran yang sesuai untuk siswa di era digital. Selain itu, ketersediaan akses teknologi juga dapat menjadi tantangan. Nah, penelitian ini telah ditunjukkan bahwa terdapat kesenjangan akses teknologi di berbagai wilayah, baik dalam hal konektivitas internet maupun ketersediaan perangkat. Nah, yang kedua yaitu kesulitan implementasi kurikulum fleksibel. Kurikulum yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sebenarnya tidak begitu disetujui oleh semua sekolah dan juga guru, yang mana guru merupakan pelaku utama dalam penerapan kurikulum. Ada sekolah yang menerima saja perubahan kurikulum dan mengambil sisi baiknya, bahwa pemerintah sudah pasti mempertimbangkan banyak hal untuk mengubah suatu sistem dalam pendidikan, apalagi tentang kurikulum. Namun, ada juga sekolah yang merasa perubahan kurikulum sudah terlalu banyak dan berbeda-beda setiap pelaksanaannya. Apalagi, tidak semua sekolah itu serentak dalam mengubah kurikulum yang diterapkan di sekolahannya. Dikarenakan letak geografis yang berbeda juga berdampak pada kompetensi guru. Nah, ada beberapa kendala dalam menerapkan kurikulum, yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi pemerintah tentang kurikulum ke sekolah-sekolah. Pemerintah memang mengadakan webinar maupun pelatihan-pelatihan tentang kurikulum. Namun, webinar maupun pelatihan itu hanya menerapkan tentang pentingnya konsep belajar di kurikulum. Padahal yang dibutuhkan pihak sekolah dan guru-guru ialah bagaimana penerapan point to point dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya persiapan guru untuk beralih ke kurikulum. Guru-guru menyadari mereka memiliki pengalaman yang kurang cukup dalam menggunakan perangkat pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Seharusnya, pengalaman merupakan suatu bentuk persiapan untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru dalam mendapatkan pengalaman baru agar memperbarui kompetensi dan keterampilan profesinya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Dari kurikulum 2013 yang diterapkan secara nasional hingga pengenalan kurikulum merdeka pada tahun 2022. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik di era modern. Namun, meskipun memiliki tujuan yang baik, perubahan kurikulum yang sering terjadi menimbulkan tantangan bagi para guru yang berperan sebagai pelaksana utama kurikulum di lapangan. Salah satu kesulitan utama yang dihadapi guru dalam mengadaptasi perubahan kurikulum adalah kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan metode yang diusung oleh kurikulum baru. Selain kendala pemahaman, keterbatasan waktu dan dukungan pelatihan juga menjadi faktor signifikan dalam menghambat adaptasi guru terhadap kurikulum baru. Dalam banyak kasus, sosialisasi dan pelatihan yang disediakan oleh pemerintah dilakukan dalam waktu yang singkat dan tidak selalu mencakup semua guru. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, evaluasi dan penyesuaian kurikulum yang berkelanjutan. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi guna menilai efektivitas dan relevansi kurikulum yang sedang berjalan. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait perbaikan dan pengembangan kurikulum di masa depan. Dengan kata lain, evaluasi berfungsi sebagai jembatan antara realitas saat ini dan visi pendidikan yang diharapkan. Proses evaluasi yang efektif tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada implementasi kurikulum di lapangan.
Ini melibatkan penilaian terhadap kesiapan guru, ketersediaan sumber daya pembelajaran, dan efektivitas metode pengajar yang digunakan. Evaluasi semacam ini dapat mengungkapkan hambatan-hambatan praktis dalam pelaksanaan kurikulum dan memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem pendukung dan pengembangan profesional guru. Baiklah, setelah semua materi telah disampaikan, saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun kata-kata yang belum dipahami dalam penyampaian materi. Namun, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih, saya Umuhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.